Saat ini dunia sedang disibukkan oleh virus mematikan yang sampai sekarang tidak ada obat untuk menyembuhkan. Semua orang telah diresahkan, sampai PSBB pun harus ditindakkan demi jiwa yang harus diselamatkan. Namun masih banyak orang yang enggan untuk melaksanakan. Banyak dari mereka yang meremehkan, keluar masuk di jalanan. Seperti halnya di lingkungan tempat tinggal saya, Desa Purworejo. PSBB seakan-akan hanya pencitraan. Masih banyak warga yang berlalu lalang tanpa memperhatikan protokol kesehatan. Namun tentunya para petinggi mengusahakan untuk menegakkan kedisiplinan dan mengupayakan yang terbaik untuk warganya. Seperti halnya yang dilakukan oleh Ketua RT di lingkungan tempat tinggal saya, RT 15. Untuk lebih lengkapnya, saya akan melakukan wawancara dengan beliau selaku Ketua RT 15 mengenai sistematika pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB dan sekaligus untuk memenuhi tugas proyek atau tugas akhir kelas 10. Selamat menyaksikan. Saudara-saudara sekalian, saat ini di sebelah kanan saya sudah ada Bapak Samsul Arif selaku Ketua RT 15 RW 04 Desa Purworejo yang telah bersedia saya wawancarai mengenai sistematika pelaksanaan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar serta mengenai bagaimana upaya pencegahan dan penanganan COVID-19 di wilayah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Laila. Saya salah satu siswi dari MA Bilingual Muslimat NU Sidoarjo. Di sini saya ingin mewawancarai Bapak untuk memenuhi tugas proyek dari sekolah saya. Bapak tentunya sudah tidak asing lagi dengan yang namanya PSBB atau pembatasan sosial berskala besar, di mana PSBB ini merupakan kebijakan dari pemerintah sebagai tindak lanjut upaya penanganan COVID-19 di Indonesia. Nah, di wilayah RT 15 sendiri kita kan sudah tahu ya Pak, setiap harinya banyak warga yang bergantian untuk melakukan penjagaan kampung, untuk menertibkan aktivitas masyarakat di luar rumah, khususnya untuk aktivitas di atas jam 9 malam. Kita juga banyak menemui banyak poster, habis itu selebaran-selebaran yang menghimbau masyarakat untuk mematuhi protokol-protokol kesehatan seperti selalu menggunakan masker ketika keluar rumah dan rutin untuk mencuci tangan ya Pak, seperti itu. Nah, hal ini kan membuktikan kalau Desa Purworejo ini khususnya RT 15 benar-benar melaksanakan kebijakan PSBB yang digembur-gemburkan oleh pemerintah ya Pak. Kita juga sudah tahu kalau PSBB ini dilaksanakan dalam 3 tahap. Tahap 1, tahap 2, dan tahap 3. Di mana tahap 1 dimulai pada tanggal 28 April dan berakhir pada tanggal 8 Juni kemarin ya Pak. Nah, pertanyaan saya, bagaimana sih Pak manfaat yang dirasakan masyarakat dari hasil dilaksanakannya PSBB dalam 3 tahapan tersebut? Bismillah. Hasil PSBB yang diterapkan selama ini yang diterapkan oleh pemerintah, mulai dari PSBB 1, 2, 3 itu bagi warga RT 15 khususnya umumnya Desa Purworejo secara keseluruhan saya kira sudah berhasil ya untuk menerapkan protokol kesehatan itu, karena mulai dari tingkat kelurahan, tingkat RW sampai tingkat RT itu sudah saling berkaitan, memberikan informasi, memberikan data dan memberikan arahan kepada seluruh warga di RT 15 khususnya, itu bahwa pelaksanaan PSBB yang selama ini sudah dilaksanakan mulai dari PSBB 1 sampai 3 banyak manfaatnya, dan masyarakat sendiri sudah mengetahui apa sih PSBB itu sebenarnya, dan
dan apa protokol kesehatan itu yang wajib dilakukan oleh dan dipatuhi oleh warga, khususnya RT 15. Hampir semua warga itu sudah mengetahui protokol kesehatan yang sudah diterapkan oleh pemerintah. Contoh ya tadi, pemakaian masker, diwajibkan memakaian masker, mencuci tangan ya dengan sabun, dengan air mengalir, membawa sanitizer itu juga, dan termasuk penjagaan lingkungan dari orang-orang luar, maksudnya orang-orang yang betul-betul bukan warga RT 15 atau umumnya RW 04 ini. Jadi ada pembatasan waktu saat PSBB itu dari jam 9 malam itu sampai pukul 4 pagi. Jadi saat malam warga di RT 15 ini dengan inisiatif sendiri telah mengadakan penjagaan kampung, penjagaan wilayah RT sini. Jadi di tiap RT di wilayah RW 04 ini telah melaksanakan kegiatan jaga kampung. Yaitu tadi termasuk sebagian dari kegiatan protokol kesehatan dari usaha untuk mencegah atau mensekat orang-orang yang betul-betul bukan warga asli RW sini atau RT sini. Itu jadi mulai ada penjagaan malam sampai menjelang pagi atau pagi itu diadakan penjagaan. Ya secara otomatis kita di tingkat RT ini segi keamanan dan segi penjagaan masalah COVID terjaga. Ya. Terus Itu aja. kan kalau PSBB kan artinya pembatasan sosial berskala besar ya Pak, yang dimana tentunya seluruh aktivitas masyarakat dibatasi, terus akses keluar masuk di suatu daerah juga dibatasi, lalu protokol kesehatan juga harus dilaksanakan oleh seluruh masyarakat, mulai dari jaga jarak dengan orang lain, harus memakai masker keluar rumah, work from home dan lain sebagainya. Nah, protokol ini kan harus dijalankan ya Pak oleh masyarakat. Lalu di kampung kita ini ya Pak, bagaimana pelaksanaan PSBB yang sudah diterapkan Pak? Apakah ada protokol khusus yang ditambahkan dalam pelaksanaan PSBB tersebut? Saat pelaksanaan PSBB di wilayah RT 15 ini tidak ada protokol khusus ya. Hanya kita berusaha menerapkan protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Dan termasuk itu tadi memakai masker, cuci tangan, jaga jarak, dan membawa hand sanitizer ya kalau keluar rumah itu. Dan penyekatan di tiap wilayah. Jadi jangan sampai ada orang lain atau di luar desa sini yang tidak berkepentingan. Ya tadi harus melalui prosedur, kepentingan apa, tujuan apa, dan mau kemana itu harus ditanyai sama penjaga-penjaga saat malam itu. Tadi tidak ada protokol khusus ya, itu aja. Kan kita tahu ya Pak, kalau warga sini kan keguyubannya sangat erat ya Pak. Dibuktikan dengan adanya kegiatan rutinitas warga seperti hibaan, tahlilan, rotiban, dan lain sebagainya. Nah, selama PSBB dilaksanakan,
kegiatan atau rutinitas warga tersebut itu masih dilaksanakan dengan cara yang lain atau sudah ditiadakan alias dinonaktifkan, Pak? Ini ya betul. Untuk kegiatan rutinitas ini secara berkelompok kan biasanya orang rutinitas itu ya. Di wilayah RT ini nggak ada sih skalanya, skala RW ya. Perkumpulan ini, rutinitas ini skala RW. Jadi kegiatan yang sifatnya mengumpulkan warga itu dengan jumlah sangat banyak itu oleh pemerintah dibatasi, nggak boleh. Jadi kita harus menjaga jarak. Otomatis pihak para ketua perkumpulan, Jamiah Yasin, Jamiah Tiba, Jamiah Sigosa itu untuk sementara baik ibu-ibu, bapak-bapak atau adik-adik atau anak-anak itu semua sementara diistirahatkan dulu, sambil menunggu kondisi yang sudah membaik atau dalam keadaan mungkin sudah terbebas dari corona. Kita masih menunggu aja dari informasi dari pemerintahan desa. Sampai kapan belum ada ya. Terus kan di kampung ini pastinya setiap orang memiliki karakter yang berbeda-beda ya, Pak. Contohnya kayak saya sama panjenengan punya karakter yang berbeda. Ada yang punya karakter A, ada yang punya karakter B, dan ada yang punya karakter C ya, Pak. Nah, dengan adanya perbedaan karakter ini, bagaimana sih Pak respon masyarakat saat pelaksanaan protokol kesehatan yang dilakukan? Apakah ada penolakan dari warga atau malah warga itu justru kayak antusias dengan protokol kesehatan tersebut, Pak? Ya, menurut warga dalam kondisi seperti ini, memang awal-awalnya itu memang kita acuh ya, tanpa menghiraukan situasi keadaan pandemi COVID ini. Awal-awalnya memang belum seketat saat PSBB. Baru saat terjadinya dan ditetapkannya PSBB, mulai tahap 1, tahap 2, tahap 3, itu baru merasakan bahwa selama ini dan sebelumnya PSBB itu memang oleh pemerintah sudah dikatakan kalau di wilayah Kabupaten Sidoarjo ini sudah termasuk zona merah. Jadi awal-awalnya memang orang tuh santai-santai aja, tapi mengetahui kondisi seperti ini sampai adanya zona merah di Kabupaten Sidoarjo ini, dan khususnya di wilayah Kelurahan Bagerwojo dan khususnya RT 15, bahwa warga sudah menyadari bahwa COVID ini, virus ini betul-betul berbahaya juga, karena yang penyakitnya itu masif ya, nggak tahu. Jadi tiap-tiap warga bisa menyadari keadaan seperti ini. Kalau memang betul itu memerlukan kewaspadaan dan kedisiplinan masalah protokol ya sesuai protokol kesehatan gitu. Kan PSBB ini pastinya nggak hanya bawa dampak positif bagi masyarakat ya Pak, tentunya ada dampak negatif yang dirasakan oleh masyarakat, seperti banyak masyarakat yang di PHK dari pekerjaannya, banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan, dan juga ada beberapa masyarakat yang dirumahkan. Nah, bagaimana sih Pak bentuk kejahatan sosial
yang dirasakan masyarakat sebagai akibat dari wabah pandemi saat ini, terutama di bidang ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat. Mengingat banyak sekali masyarakat yang kehilangan pekerjaan atau di PHK dari pekerjaannya, Pak. Untuk dampak ya yang dirasakan di warga RT 15 ini, saya bisa melihat dan bisa merasakan, khususnya yang bagi orang-orang yang swasta, atau pedagang, itu sangat terasa dampaknya. Dari segi ekonomi itu sangat terasa. Saya bisa merasakan bahwa warga yang terdampak itu mungkin baik pedagang atau yang kerja pabrik atau yang bekerja lain, itu sangat terasa dampaknya, karena segi perekonomian dan dalam keluarganya itu sudah berkurang, tidak seperti awal-awalnya saat sebelum adanya pandemi COVID ini 19 ini. Jadi ada ya warga sini yang kena PHK, ada yang pengurangan jam kerja, ada yang jam ya yang dirumahkan itu mungkin dari pihak di pabrik atau di tempat kerjanya yang lain, itu pasti ada pengurangan. Jadi awalnya yang dia itu bisa kerja normal, sekarang itu jamnya itu berkurang, atau mungkin bisa jadi yang kena PHK atau yang dirumahkan itu bahkan nggak kerja. Jadi segi ekonomi otomatis ya itu tadi menurun, berkurang. Jadi membuat keadaan ya orang jadi bingung, jadi resah, memikirkan keluarga tanpa ada pemasukan yang pasti untuk biaya kehidupan sehari-hari. Jadi itu sangat terasa di sebagian warga yang di RT 15 ini. Ya. Terus dengan adanya dampak yang dirasakan oleh masyarakat tersebut, pastinya pemerintah kan nggak tinggal diam ya Pak dengan kondisi yang ada. Nah, bentuk nyata dari rasa simpati pemerintah kepada masyarakat yaitu dengan memberikan bantuan kepada masyarakat berupa bantuan BLT. Nah, yang saya tanyakan, apakah warga RT 15 ini ada yang menerima BLT dari pemerintah, Pak? Yang jelas setelah adanya dampak ini, pemerintah telah mengeluarkan BLT. Saya sudah mengikuti rapat di balai desa, di tiap-tiap RT itu didata orang-orang yang atau warga yang betul-betul kena dampak adanya COVID-19 ini. Terus BLT itu hanya beberapa orang ya di RT sini yang dapat, karena ada kriteria yang harus dipenuhi untuk mendapatkan BLT itu. Jadi BLT ini ada yang berupa uang tunai, ada yang berupa sembako, itu ada yang dapat, pokoknya ada. Dan macam-macamnya BLT itu ada, dan sembako juga ada. Itu juga ada kriteria tertentu gitu Pak? Kalau yang BLT dari pemerintah itu ada kriterianya, dan itu sudah kami daftarkan beberapa orang di wilayah RT 15 ini untuk saya ajukan untuk mendapatkan bantuan langsung tunai itu tadi, baik itu berupa uang tunai atau berupa sembako. Itu nanti yang mengatur
di pihak desa. Terus bagaimana sih Pak respon masyarakat terhadap adanya BLT dari pemerintah pusat? Responnya bagus dan sedikit mengurangi beban ekonomi karena ada bantuan sedikit untuk biaya kehidupan sehari-harinya. Itu aja, sambil menunggu keadaan seperti sedia kala. Lalu apakah ada pro dan kontra terkait BLT yang diterapkan di dalam RT 15 ini Pak? Alhamdulillah di RT 15 ini tidak ada pro kontra ya. Jadi semua warga itu sudah tercatat dalam catatan saya. Itu pun dengan musyawarah seluruh RT-RT yang lain berkumpul yang dipandu oleh Bapak RW itu mencatat. Jadi siapa saja yang betul-betul memerlukan dan perlu mendapat bantuan karena dampak adanya COVID ini. Ya. Lalu sekarang kan PSBB sudah dilaksanakan dalam 3 tahap ya Pak ya. Sekarang saya mau bahas PSBB lagi ya Pak. Ya. Nah, PSBB sudah berakhir, tapi pemerintah masih menerapkan kebijakan baru, yaitu berupa kebijakan new normal atau kebijakan kehidupan normal baru gitu ya Pak. Nah, dan beredar kabar bahwa maksud saya Kabupaten Sidoarjo ini terpilih untuk menerapkan program Kampung Tangguh ya Pak. Nah, sebagai program yang dilaksanakan pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Nah, pertanyaan saya, adakah persiapan khusus di lingkungan RT ini untuk menyambut sistem atau program Kampung Tangguh tersebut? Iya, ini masalah Kampung Tangguh. Sebenarnya tidak ada sih persiapan khusus, tidak ada. Cuman dulunya kalau PSBB itu skalanya kan per kabupaten. Sekarang kalau Kampung Tangguh itu skalanya per desa. Jadi desa kebetulan desa Pekerwojo ini termasuk jadi Kampung Tangguh. Dan terus oleh pemerintah desa, oleh Pak Lurah, itu Kampung Tangguh ini diserahkan kekuatannya ke pihak RT RW. Jadi saya selaku RT dan Pak RW atau RT yang lain itu yang sebelumnya sudah menerapkan saat PSBB 1, 2, 3 dengan protokol kesehatan tadi, itu kita lanjutkan aja. Jadi setelah PSBB mungkin ini masa transisi ya, masa transisi ke new normal atau normal baru, kehidupan normal baru. Tidak ada persiapan khusus, jadi kita hanya terus menjaga itu aja. Jadi tidak ada persiapan khusus dan tidak ada, hanya waktunya saat kita PSBB selesai kita masih tetap melaksanakan protokol kesehatan. Jadi tetap ada penjagaan. Itu aja. Jadi warga-warga di RT 15 atau RT yang lain di wilayah RW sini sudah tahu bahwa di kampung kita telah ditetapkan adanya Kampung Tangguh. Jadi warga sudah memahami dan saling mengerti apa itu Kampung Tangguh dan masa transisi ini. Jadi kita saling memberi arahan. Ya. Sekarang kan
aktivitas masyarakat sudah kembali seperti biasa ya Pak ya, sudah kembali normal. Tapi protokol kesehatan juga harus tetap dilaksanakan. Nah, ini kan yang dimaksud pemerintah sebagai kebijakan new normal atau kebijakan kehidupan normal baru. Tapi saat ini kan masih belum masuk ke new normal, masih tahap transisi dari PSBB ke new normal ya Pak. Nah, pertanyaan saya bagaimana sih Pak responnya masyarakat dengan adanya transisi new normal yang akan diuji coba pemerintah saat ini Pak? Secara keseluruhan orang-orang sudah mulai merasakan adanya kelonggaran yang diberikan oleh pemerintah dari masa PSBB ke ini masa transisi untuk kembali ke new normal ya. Jadi kita secara keseluruhan warga mulai ada apa ya, kegiatan yang sebelumnya tertunda itu mulai dikerjakan lagi ya. Jadi yang kerja di pabrik mulai kerja, yang kerja dagang mulai kerja dagang, atau yang kerja di kantor mulai kerja di kantor dan lain-lain. Itu mulai ada kegiatan lagi. Jadi ada, kalau diibaratkan ya, orang sudah mulai agak bugar juga dari masa sulit, sekarang sudah mulai masa rileks ya, mulai kerja lagi, mulai aktivitas lagi gitu. Jadi apa yang dirasakan selama ini sampai saat mulai adanya masa transisi ini ke macam normal, bagi masyarakat sudah udah mulai semangat, mau semangat lagi, ada semangat lagi itu. Jadi masa transisi ini mulai ada gairah lagi untuk bekerja lagi. Berarti masyarakat sangat kayak semangat gitu ya Pak ya? Iya, betul. Mulai semangat lagi untuk beraktivitas lagi sesuai bidangnya masing-masing itu tadi. Termasuk saya ini kemarin itu memang sangat juga terdampak, karena saya seorang dagang, itu sangat terasa. Dan sekarang mulai adanya masa transisi ini sudah mulai kembali, tapi belum 100% ya, belum 100%. Kita selangkah demi selangkah untuk mengembalikan situasi seperti sedia kala itu. Jadi alhamdulillah masih adanya masa transisi ini, masih kita jaga tetap kewaspadaan dengan protokol kesehatan ini tadi, meskipun masa transisi untuk kembali ke new normal. Saya kira sudah cukup Pak pertanyaan kali ini. Terima kasih atas jawaban dan waktunya. Terima kasih juga sudah meluangkan waktu Bapak untuk saya. Nggak apa-apa. Maaf sudah merepotkan ya Pak. Nggak apa-apa. Iya, terima kasih. Iya, terima kasih. Demikian hasil wawancara saya dengan Ketua RT 15 RW 04 Desa Pagerwojo mengenai sistematika penanggulangan serta pencegahan COVID-19 di wilayah ini. Semoga informasi yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, dan semoga bumi kita ini lekas sembuh serta aktivitas yang kita jalankan dapat kembali normal seperti sedia kala. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata atau pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.